Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ramla Office, kembali lagi dalam channel Ramla Office Official. Nah, masih bersama saya Rahma dan abang kita, Abang Robi Anugrah Marpaung. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai ada satu pertanyaan dari sahabat Ramla Office juga. Nah, pertanyaannya seperti ini: menahan uang perusahaan selama 6 hari tanpa pemberitahuan perusahaan, apakah dapat dipidana? Walaupun orang tersebut tidak menggunakan atau tidak memakai uang tersebut untuk pribadinya. Baik, terima kasih Bu Rama dan seluruh sahabat Ram Law Official dimanapun berada. Atas atensinya dengan bertanya, artinya YouTube kita ini bermanfaat bagi seluruh sahabat Ram dimanapun berada. Berkaitan dengan kasus yang disampaikan tadi, ada seorang karyawan ya, karyawan ini kebetulan memegang atau menguasai uang milik perusahaan dan uang ini tidak dikonfirmasi kepada perusahaan. Apakah ini masuk kategori perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana? Kalau lihat dari kasus itu, maka pertama dilihat dari job desk si karyawan itu, apakah dia punya kewenangan untuk menahan uang. Yang kedua, apakah di dalam tata kerja di dalam perusahaan itu ya ada diberi kewenangan untuk menahan tanpa mengkonfirmasi kepada perusahaan. Kalau itu ada, maka itu tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau tidak ada aturannya yang membolehkan seorang karyawan memegang uang perusahaan tanpa mengkonfirmasi dengan jangka waktu yang cukup lama jedahnya, maka itu nanti kita kembalikan kepada aturan hukum yang berlaku. Kita lihat dia menguasai ini tadi kembali kepada motifnya, sebab akibat apa yang menyebabkan dia melakukan penahanan uang ya, dan motivasinya apa gitu. Motivasinya apa? Kalau motivasinya ingin menguasai uang itu ya untuk kepentingannya atau kepentingan orang lain, maka itu masuk kategori perbuatan melawan hukum, dan ini masuk kategori perbuatan pidana yang dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan itu menyebutkan barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Artinya dengan jabatannya itu dia menguasai barang milik perusahaan, tidak mengkonfirmasi, dan dia ingin menguasai itu untuk dimilikinya, maka itu masuk kategori pasal 372. Makanya tadi kembali kepada niat. Niatnya apa? Motifnya apa? Motivasinya apa menahan itu? Kalau hanya sebatas menahan saja dan dia lupa akan itu, lupa mengkonfirmasi ke perusahaan, bukan hanya untuk memiliki, maka itu tidak masuk kategori melakukan penggelapan. Nah, itu kira-kira yang dapat kita sampaikan kepada penanya tadi. Yang pasti baiknya bagaimana? Baiknya ketika kita memiliki kewenangan untuk memegang barang atau uang ya, baiknya kita konfirmasi kepada perusahaan. Yang kedua, kita kembali kepada job description kita di perusahaan. Kalau kita punya kewenangan untuk itu, maka ya laksanakan. Setelah itu bagaimana ketika kita memegang uang, itu uangnya mau dikemanakan. Jangan sekali-sekali kita bermotivasi untuk memiliki atau
menggunakan untuk kepentingan yang lain. Kalau itu kita lakukan maka kita akan bisa diterapkan dengan pasal 372 yang disebut dengan penggelapan. Kira-kira itu. Nah teman-teman, untuk pertanyaan yang tadi termasuk dalam pidana penggelapan dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Nah teman-teman, ada baiknya jika teman-teman menyimpan uang perusahaan, sebaiknya harus dilaporkan dulu kepada keuangan agar teman-teman tidak dikenakan pasal 372 dengan dugaan penggelapan. Iya, penggelapan. Sebelum ditutup, sebelum diakhiri, pertama pesan kami ketika udah melakukan itu, baiknya segera mengembalikan uang kepada perusahaan. Kalau sudah dikembalikan, yang kedua coba lakukan upaya musyawarah mufakat. Yang ketiga, di kemudian hari jangan lagi melakukan, karena kalau melakukan berarti udah motivasinya sama dengan unsur 372 tadi, memang udah kita mau melakukan penggelapan. Kira-kira itu dari kami atas pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa tadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, sekali lagi kita minta untuk YouTube kita ini, YouTube di share, di like dan di subscribe. Sekian dari kami. Salam Salam cakra. cakra.